Berikutnya ini adalah tabel tabel dari jawaban tentang yang sebelumnya. Nah, di sini ini mungkin adalah cara cepat ya dalam pembuatannya, jadi bisa langsung dimasukin ke dalam masing-masing tabel. Nah, angka-angka perhitungan ini sama dengan yang tadi saya jelasin cara perhitungannya. Jadi, kita bisa mengetahui yang sebelumnya, kita bisa mengetahui cara pengerjaannya dan cara perhitungannya secara per step. Kalau ini dalam bentuk tabel. Dan next. Nah, berikutnya adalah pembayaran terjamin kepada sekutu. Nah, pembayaran terjamin atau safe payment adalah distribusi yang dilakukan kepada sekutu dengan meyakinkan bahwa jumlah yang didistribusikan tersebut tidak berlebihan. Dengan kata lain, sumber daya yang didistribusikan tersebut tidak perlu dikembalikan ke persekutuan. Nah, jika para sekutu memutuskan untuk mendistribusikan kas yang tersedia sebelum semua aset non-kasnya dijual dan sebelumnya semua keuntungan atau kerugian diakui, maka akan timbul pertanyaan mengenai berapa kas yang dapat didistribusikan dengan aman kepada setiap sekutu. Nah, di dalam pembayaran terjamin kepada sekutu ini memerlukan beberapa asumsi. Yang pertama adalah semua sekutu secara pribadi insolvent dalam artinya para sekutu tidak dapat melakukan pembayaran apapun ke dalam persekutuan. Yang kedua adalah semua aktifan non-kas mencerminkan kerugian yang mungkin dialami yang harus dianggap sebagai rugi untuk menentukan pembayaran terjamin. Nah, berikutnya adalah soal yang kedua, yaitu penerapan schedule pembayaran aman. Ini contoh soalnya, berikutnya kita langsung lanjut aja cara pengerjaannya. Nah, di sini saya ada buat dalam bentuk Excel. Jadi saya di sini dalam bentuk PPT-nya tidak bisa menuliskan cara perhitungannya. Nah, di sini saya menjelaskan secara per step cara perhitungannya. Yang pertama adalah saldo pada tanggal 1 Januari. Nah, masing-masing ekuitas memiliki persentasenya yaitu 50%, 30%, dan 20%. Nah, saldonya untuk yang burs, saldo awalnya yaitu seperti yang di soal 50.000. Kemudian saldo mesim 60.000. Padahal dari soal kan ada 7.000. Kok bisa di saldonya 60.000? Karena di dalam bagian debit dia ada pinjaman, ada pinjaman kepada mesim sebesar 10.000. Jadi modalnya dikurangi dengan 10.000. Jadi mendapatkan angka 60.000. Nah, kalau yang Nancy 130.000. Kalau lihat di soal, modal Nancy-nya cuma 110.000. Kok dia bisa dapat 130.000? Karena ada pinjaman dari Nancy sebesar 20.000. Jadi dijumlahin jadi 130.000. Nah, yang kedua, kas yang ditahan untuk kontingensi sebesar minus 10.000. 10.000 yang ditahan. Jadi cara perhitungannya sama minus 10.000 dikalikan dengan 50% sehingga mendapatkan minus 5.000. Kalau untuk yang mesim sama 10.000 dikalikan 30% adalah minus 3.000. Sama yang Nancy. Nah, berikutnya adalah
Berikutnya adalah rugi yang yang mungkin yang mungkin atas aset non-kasnya yang tidak terjual sebesar 160.000. 160.000 adalah aset yang tidak terjual, yaitu aset yang tidak terjualnya adalah tanah dan bangunan. 20.000 sama 140.000. Jadi totalnya adalah 160.000. Kemudian, angka minus 160.000 kemudian dikalikan dengan masing-masing persentase. Contohnya, untuk yang bus, cara perhitungannya dia minus 160.000 dikalikan dengan 50% adalah minus 8.000, sama dengan yang lain. Kemudian dijumlahin, untuk yang bos masih ada selisih, masih ada minus 35.000. Kalau yang mesin sama Nancy tidak ada minus, 9.000 sama 96.000. Kemudian karena bus ini mengalami kerugian, jadi maka rugi yang mungkin dari bus ini saldo debitnya dialokasikan kepada Messi dan Nancy dengan masing-masing persentasenya adalah 60% sama 40%. Nah, di sini cara perhitungannya sama dia kan rugi 30 bus ini minus 35.000, kemudian dikalikan dengan 60% dialokasikan kepada mesin, jadi 30.000. Jadi dialokasinya sebesar minus 21.000. Yang kedua sama, ini kan 35.000 dikalikan dengan 40%, jadi sekitar minus 14.000. Kemudian ditotalin, ternyata yang mesin ini juga mengalami rugi, sehingga kerugian ini dibebankan kepada Nancy. Jadi ini sudah minus, sudah masing-masing sudah dibebankan kepada Nancy. Jadi kas yang tersedia untuk didistribusikan sekitar 70.000